Log aggregation and Spring Cloud Sleuth. Logging. Kenapa sih kita harus melakukan logging? Saat ada masalah yang terjadi di sistem, terutama untuk sistem-sistem microservice, di mana terdapat banyak service yang setiap servicenya ini bisa punya banyak instance, maka di sini kita akan sulit untuk menemukan di mana sih letak kesalahan itu terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan pencatatan terhadap segala error, pencatatan terhadap exception, dan pencatatan terhadap berbagai aktivitas pada sistem yang bisa membantu developer untuk menemukan masalah dengan mudah, untuk melakukan debugging dengan mudah. Maka, kuncinya, kenapa kita harus melakukan logging? Agar kita dapat melakukan debugging dengan mudah. Log manual versus log aggregation pada microservice. Biasanya saat developer melakukan log manual pada microservice, karena service itu mungkin saja terdapat di berbagai server, maka developer harus masuk ke setiap servernya untuk melihat log pada setiap server dan mengetahui log tersebut. Selanjutnya juga developer biasanya membuat query sendiri untuk bisa mencatat log dari berbagai server tersebut, dan juga dia perlu melakukan identifikasi log secara manual jika developer ingin mendapatkan log yang menurutnya relevan. Selain itu, jika kita menggunakan logging manual, maka karena lognya kita taruh di server, maka saat server tersebut down, kita perlu melakukan perpanjangan masa recovery server karena kita perlu melakukan membuat cadangan log yang berada pada server tersebut. Sementara pada log aggregation, konsepnya log di stream secara real time pada semua service instances, lalu log-log tersebut dikumpulkan ke satu aggregation point yang sama. Selanjutnya, log diindeks agar lebih mudah di-search. Berikut ini merupakan contoh arsitektur dari log aggregation. Kita bisa lihat bahwa di sini terdapat beberapa service instance yang dikumpulkan ke dalam satu aggregation point yang sama untuk selanjutnya disimpan. Setelah berhasil disimpan, maka data yang tadi telah disimpan akan dilakukan indexing dan selanjutnya diubah sedemikian rupa formatnya agar dapat lebih mudah dilakukan search. Nantinya developer dapat mengquery log yang ia inginkan untuk ia ambil. Karena tadi telah dilakukan indexing dan diubah formatnya agar lebih mudah di-search, sehingga juga developer akan lebih mudah mengakses log tersebut. Dan developer hanya perlu masuk ke satu log, tidak seperti jika menggunakan log manual. Developer harus masuk ke setiap server-server atau service instance untuk mengetahui log pada setiap server tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada platform logging yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam implementasi arsitektur logging aggregation. Dalam buku ini, kita menggunakan Papertail. Kita membahas mengenai Papertail. Kenapa sih kita membahasnya Papertail? Karena Papertail ini pertama memiliki model freemium, di mana kita bisa bikin akun secara gratis. Yang kedua ini sangat mudah diatur, terutama dengan runtime seperti kontainer Docker yang kita gunakan. Terus yang ketiga, karena dia berbasis cloud. Selanjutnya, kita akan membahas setting up Papertail. Di sini terdapat 4 langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan setting Papertail. Yang pertama ada pembuatan akun Papertail. Lalu setelah akunnya dibuat, kita akan melakukan konfigurasi Papertail syslog konektornya. Lalu kita akan mendefinisikan
logspout Docker container, dan yang terakhir kita akan melakukan tes terhadap implementasi dengan issuing queries. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya, untuk detail dari setiap langkah-langkah yang ada pada setting app Papertail akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.